Hello, grade one. We meet again. Okay, how are you today? I hope you are good today. Ya, gimana nih kabarnya? Kita sudah liburan ya. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran IPA. Ya, kita mulai lagi di semester 2. Nah, topik pertama kita hari ini adalah gerak benda. Nah, di gerak benda itu dibagi menjadi dua, benda yang dapat bergerak. Ya, benda yang dapat bergerak itu tidak berhenti di satu tempat. Ya, jadi benda itu dikatakan bergerak jika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa ya, Miss, contohnya? Nah, contohnya ini nih, seperti sepeda dapat bergerak ketika kamu mengendarainya. Kita bisa lihat di gambarnya. Contoh kedua, ada bola yang sedang ditendang oleh pemain sepak bola. Nah, jadi bolanya itu bisa bergerak ya, karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh yang ketiga nih, aktivitas seseorang adalah seorang anak yang sedang bermain ayunan. Ya, jadi dia ke depan, ke belakang itu ayunan, bermain ayunan itu bergerak juga. Nah, contoh keempatnya ada seorang anak yang sedang bermain sepatu roda. Ya, dia bergerak. Itu contoh-contoh dari benda yang bergerak dan aktivitas seseorang yang bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Ada benda yang tidak dapat bergerak. Artinya apa ya? Benda yang tidak dapat bergerak akan diam di satu tempat. Nah, jadi benda tersebut tidak akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dia tetap diam. Nah, contohnya apa? Nih, contohnya sederhananya bisa dilihat di lampu jalan. Ya, dia lampu jalan di situ-situ aja. Ya, dia tidak bisa berpindah. Oke, yang kedua, contohnya kursi di taman ya. Kita lihat di contohnya, ya dia hanya diam di situ saja, tidak berpindah. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau belajar tentang jenis-jenis gerak benda. Nah, contohnya ada benda yang bisa berputar. Ya, itu contohnya apa, Miss? Nih, contohnya ada roda pada kendaraan, baling-baling kipas angin, dan kincir angin. Jadi dia berputar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis gerak benda yang kedua. Kalau tadi sudah berputar, sekarang kita lanjut ke benda yang jatuh. Ya, jadi jatuhnya biasanya dari atas ke bawah. Nah, kita lihat nih contohnya apa saja nih. Ini berikan contoh ada dua. Contohnya itu buah yang jatuh dari pohonnya dan daun yang terlepas dari dahan pohon. Nah, bisa lihat ya dari animasinya ya, dia jatuh. Nah, itu contoh dari gerak benda yang jatuh. Ya, apapun misalnya benda yang terjatuh dari atas ke bawah, itu namanya gerak benda yang jatuh. Ya. Yang ketiga ada mengalir. Ya, jenis gerak benda yang mengalir. Contohnya, Miss di sini berikan satu, tapi sebenarnya ada banyak contohnya. Ya, contohnya adalah nih, ada air ya yang mengalir dari dalam teko. Ya, yang letaknya itu lebih tinggi ke gelasnya. Ya, gelasnya kan lebih rendah, jadi air yang dalam teko tuh mengalir. Nah, di situ disebut dengan jenis gerak benda atau gerakan mengalir. Nah, bisa juga air dari keran air yang mengalir. Nah, itu bisa juga contoh dari jenis gerak benda mengalir. Oke, sampai di sini nih. Kira-kira ada yang masih belum jelas nggak ya? Kalau masih misalnya ada yang belum jelas, nanti boleh ditanyakan ke Miss-nya. Nah, setelah kamu mempelajari materi hari ini, melihat video ini, atau mungkin nanti membaca slide-nya lagi, nanti akan ada latihan besok ya. Latihannya yaitu mengerjakan di Google Form. Ya, ada soal pilihan ganda atau soal multiple choice, ada juga soal kamu harus kamu harus mengisi. Ya, perhatikan baik-baik materinya. Nanti kalau ada pertanyaan kamu bisa tanyakan dan dikerjakan tugas Google Form-nya ini menjadi tugas yang pertama yang dinilai. Jadi kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Oke, kita bertemu lagi ya, kita bertemu kembali minggu depan ya dengan topik yang baru. Nah, sampai di sini. Thank you everyone.